Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eka Graciela Simbolon, saya dari kelas 10 TKJ 2. Baik, saya akan membuat video mapel PPKN yang materinya itu hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. B. Kedudukan dan peran pemerintah pusat. Penyelenggara pemerintah pusat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia adalah Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri Negara. Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Kebijakan yang diambil dalam menyelenggarakan pemerintah digunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah memiliki 3 fungsi. Yang pertama itu ada fungsi layanan, yang kedua fungsi pengaturan, yang ketiga itu ada fungsi pemberdayaan. Sementara itu, kita mendapatkan 6 fungsi pengaturan yang dimiliki oleh pemerintah. Yang pertama, menyediakan infrastruktur ekonomi. Yang kedua, menyediakan barang dan jasa kolektif. Yang ketiga, itu menjembatani konflik dalam masyarakat. Fungsi ini dijalankan untuk meminimalkan konflik sehingga menjamin ketertiban dan stabilitas di masyarakat. Yang keempat, itu menjaga kompetisi. Yang kelima, menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa. Kehadiran pemerintah diharapkan dapat memberikan bantuan kepada masyarakat miskin melalui program-program khusus. Yang keenam itu ada menjaga stabilitas ekonomi. 5 faktor penentu integrasi nasional suatu negara. Menurut Howard Reagan, yang pertama itu adanya ancaman dari luar, yang kedua gaya politik para pemimpin bangsa, yang ketiga kekuatan lembaga politik, yang keempat ideologi nasional, yang kelima pembangunan ekonomi yang merata. Faktor yang melemahkan bahkan menghambat terwujudnya integrasi nasional, yang pertama itu ada kuatnya primordialisme atau kurangnya penghargaan atau menguatkan kelompok sendiri terhadap kemajemukan. Yang kedua, kuatnya paham etnosentrisme, yang dalam kurung itu artinya sikap yang menganggap budaya sendiri lebih unggul atau lebih maju. Yang ketiga, adanya ketimpangan sosial dan pembangunan. ATHG yang harus diwaspadai dalam integrasi nasional. Ancamannya terdapat 5. Yang pertama itu ada invasi dan tindakan militer. Yang kedua, kemajuan teknologi transportasi komunikasi dalam informasi. Yang ketiga, eksploitasi. Yang keempat, penetrasi di bidang ekonomi. Yang kelima, penetrasi ideologi. Tantangannya ada 3. Yang pertama, percobaan invasi asing. Yang kedua, korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Yang ketiga itu ada kriminalitas. Hambatannya terdapat 6. Yang pertama itu konflik dan persaingan. Yang kedua itu penyalahgunaan narkoba dan minuman alkohol. Yang ketiga itu kemiskinan. Yang keempat, eksklusivisme kelompok. Yang kelima, penetrasi budaya dan ideologi. Yang keenam, separatisme. Gangguannya itu ada 6. Yang pertama, kesenjangan ekonomi. Yang kedua, rendahnya pendidikan. Yang ketiga, kurangnya infrastruktur. Yang keempat, konflik dan perselisihan. Yang kelima itu ada kurang paham ideologi. Yang keenam, rendahnya toleransi. Antisipasi ATHG dalam pembangunan integrasi nasional, pendidikan, pembangunan, penegakan hukum, dan keadilan, penghormatan HAM. Mari kita masuk lagi ke dalam materi membangun integrasi nasional. Pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan proses penyatuan berbagai perbedaan-perbedaan yang ada pada masyarakat sehingga menjadi selaras dalam sebuah bangsa.
Perbedaan tersebut meliputi suku, budaya, bahasa, ras, agama, dan faktor kebangsaan lainnya. Referensi integrasi nasional menurut para ahli. Menurut Safroddin Bahar, integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dan dengan pemerintah dan wilayahnya. Yang kedua, menurut Howard Riggins, integrasi berarti penyatuan bangsa-bangsa yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi sesuatu yang lebih utuh atau memadukan masyarakat kecil yang banyak menjadi satu bangsa. Syarat terbentuknya integrasi sosial ini adalah yang pertama itu persamaan hak bagi setiap warga negara. Yang kedua, jaminan keadilan sosial bagi setiap warga negara. Yang ketiga, dukungan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan negara. Ada juga kita mendapatkan 3 syarat terbentuknya integrasi nasional menurut Sunyona Usman. Yang pertama, masyarakat dapat menemukan dan menyepakati nilai-nilai fundamental yang dapat dijadikan rujukan bersama. Yang kedua, masyarakat terhimpun dalam unit sosial. Yang ketiga, masyarakat saling ketergantungan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Baik, sekianlah video PPKN yang dapat saya sampaikan. Saya Eka Gracilia izin mengundurkan diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam video tersebut. Sampai bertemu semuanya. Bye-bye.